Mungkin dari teman-teman yang bertanya, kenapa sih kripto ini, P-Network ini kok terus turun ya teman-teman ya? Jawabannya ya simple, ya itulah yang namanya kripto, sifatnya ya naik turun gitu ya teman-teman. Kemudian, kenapa kok terus berlanjut naik turunnya gitu ya teman-teman ya? Ya itulah namanya kripto. Dia harga itu ditentukan dari supply and demand. Ketika demand itu tinggi, permintaan ya pembelian itu sangat tinggi, ya dia bisa saja naik. Kemudian ketika penjualan itu sangat besar ya terus berlanjut, ya bisa saja dia terus turun ya, bahkan ngedam sangat dalam gitu ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan dari P network ini ya teman-teman, kalau kalian perhatikan ini terus mendominasi merah merona ya teman-teman. Bahkan bukan hanya merah merona, ini merah merana teman-teman. Kemudian ini kok kenapa terus berlanjut ya? Tentunya kita bisa melihat bahwasanya Pi Network ini koinnya setiap hari ada yang namanya unlock. Unlock itu adalah sebuah token yang sebelumnya dikunci itu terbuka, sehingga pemilik token tersebut bisa saja menjual ketika ia ingin menjualnya. Dan ketika penjualan itu sangat besar dan masif, ya tentu saja dampak dari harga token tersebut akan terus turun ya teman-teman. Lihat saja data untuk Pi yang akan unlock. Ini bisa kita lihat ya teman-teman. Secara real time setiap hari itu ada berapa juta token Pi Network akan unlock. Lihat saja, ini sekarang tanggal berapa sekarang ya? Sekarang tanggal 25. Ini ada unlock sebesar 2,6 juta. Kemudian besok tanggal berapa? 26. Ya, ingat ini 26 Maret 2025, teman-teman. Akan ada unlock 1,9 juta. Dan ini bisa kalian lihat secara real time ya, data ini sampai berapa hari, dan ini tidak hanya bulan Maret, dan masih ada bulan yang lain. Bisa kalian bayangkan ya, ketika data tersebut bisa kita dapatkan secara real time ya, bisa kita lihat di sini teman-teman ya, data koin Pi unlock pada hari ya bulan Maret ini ya. Jadi pertanggalnya itu sudah bisa kita lihat ya. Dan ini bukan hanya di bulan Maret teman-teman, April, Mei, Juni sampai 3 tahun data ini bisa kita lihat. Ini kan kalau kita lihat ini data secara hariannya. Kalau kita lihat secara bulanan ya teman-teman, nanti kita bisa sampai kapan koin Pi network ini akan unlock ya, sampai terakhir ya, yaitu perkiraan 2028 ya teman-teman. Inilah akhir dari data unlock. Nah, untuk sementara kita masih ada di posisi bulan Maret ini teman-teman. Ini bayangkan bulan Maret itu candlenya peringkatnya itu sangat sedikit ya, padahal ya cukup ngedam besar-besaran kan teman-teman. Padahal cuma berapa itu 19 juta. Kemudian tidak sebanding dengan yang April nanti teman-teman. April berapa coba? Rencananya itu 116 juta token, juta ini ya, koin Pi network. Dilanjutkan pada bulan Mei itu 182, dan nanti yang Juni juga terus naik 222 juta, dan Juli 233. Ini tidak berhenti di situ teman-teman ya. Ini terus real time, data tersebut akan unlock hingga tahun puncaknya, yaitu tahun 2027, yaitu pada bulan Desember, yaitu 432 juta. Wow, setengah miliar teman-teman. Dan mungkin teman-teman koinnya yaitu banyak yang terstaking di tahun ini ya teman-teman ya. Jadi banyak ya teman-teman yang terstaking atau di lock sampai 2027, termasuk punya saya sendiri teman-teman, yaitu tahun 2027 baru bisa unlock. Nah itulah teman-teman ya, kenapa koin Pi ya, koin Pi kok terus turun menurun. Nah ini salah satu ya teman-teman, bukan satu sebab lah ya, ini salah satu sebab kenapa koin Pi itu bisa terus turun secara bertahap
tidak ada kenaikan yang sangat signifikan, terus turun, turun, dan turun. Dan inilah satu penyebabnya, yaitu kita bisa lihat data unlock ya. Yang namanya unlock, ketika orang koinnya sudah unlock, kan orang itu bisa menjual koin tersebut. Ketika ini dilakukan secara besar-besaran dan masif, tentunya akan ada yang namanya penurunan harga. Semakin banyak orang yang jual, semakin ngedam atau turun harga token tersebut. Semakin banyak yang beli, maka semakin banyak pula, semakin tinggi pula ya harga token tersebut. Jadi harga token itu, harga koin itu salah satu penyebabnya yaitu kenaikan dan penurunannya yaitu dari supply and demand. Jadi bukan harga koin tersebut ditentukan oleh sebuah komunitas atau entitas. Misalkan GCV. Nah, itu harga dari mana? Jadi itu teman-teman ya. Untuk kenaikan koin itu tergantung pada supply and demand. Bukan keputusan dari sebuah komunitas atau entitas. Ya, katakanlah misalkan GCV. Nah, itu tidak ada apa istilahnya? Tidak ada dalam rumus perkriptoan ya, teman-teman. Harga token atau koin bisa dirubah oleh sebuah komunitas atau entitas ya, yang mana nilainya itu sangat luar biasa ya, yaitu 314.159 dolar. Menurut saya ini adalah nilai ya, nilai value yang terlalu besar untuk supply koin 100 miliar ya teman-teman. Oke, sehingga kalian bisa lebih waspada mau masuk atau mau keluar ya dari koin Pi Network ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.